wa min qalbin la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min du'a la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Tadi sebagian yang kita baca itu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi. Sebagaimana kata Nabi, bacalah oleh kalian itu sebanyak mungkin Sayyidul Istighfar, karena kata Nabi, sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar yang tadi kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya sampai illa anta, kata Nabi, sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi lalu beliau wafat sebelum petang, Allah jamin beliau masuk surganya Allah. Dan siapa yang baca di waktu petang, wafat sebelum pagi harinya, maka Allah juga jamin sebagai penghuni surganya Allah. Jadi sehari minimal baca berapa kali? Minimal 2 kali, pagi dan petang. Petang itu bisa asar atau maghrib atau isya, sedapatnya dan sesempatnya, tapi harus sempat-sempatkan. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah tetap anugerahi kita kemudahan untuk menuntut ilmu, keberkahan dalam harta, sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga, sholih-sholihah dalam putra-putrinya. Satu permohonan yang gak pernah kelewat, semoga kita semua tetap istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, semoga Allah karuni kita nanti kesempatan untuk bisa jumpa dengan baginda Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sehat semua ini hadirin. Gimana Wonosobo jemaah? Adem. Selamat datang Majelis Taklim Babul Jannah Jakarta Utara. Jakarta Utaranya daerah mana hadirin? Priuk atau Koja? Oh Koja. Yang punya Bogasari. Di bawah ustazah atau siapa? Umi Zubaidah. Kami Masya Allah tabarakallah menghaturkan jazakumullah khairan jaza Ibu Umi Zubaidah beserta keluarga besar dari Majelis Taklim Babul Jannah. Semoga Allah mengganti semua yang telah dikeluarkan dengan syurga firdausnya Allah tanpa hisab. Keluarga sehat di rumah ya jamaah? Semuanya lancar kemarin perjalanan? Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memuliakan jemaah. Sekarang kita tilawah dulu, nanti ada tanya jawab atau mungkin ada yang mau menyampaikan, fadhol. Tapi sekarang kita tilawah dulu sambil kita tadabur beberapa ayat yang mau kita tadaburi pagi hari ini. Quran surah Al-Maidah ayat 41. Al-Maidah itu surah yang kelima, ayatnya ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul. Sudah ketemu belum hadirin? La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr.
minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalim min ba'di mawadi'ih yaquluna in utitum hadza fakhuzuh wa illam tu'tauhu fahdharuh wa man yuridillah fitnatahu fala tamlika lah minallahi syai'an ulaika alladzina lam yuridillah ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Samma'una lil kadhib akaluna lis-suht wa fa ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa tu'rid anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah, surah yang kelima, surah Al-Maidah, ayatnya ayat yang ke-41. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Allah berfirman, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau sedih karena mereka berlomba-lomba dalam kekufurannya. Nasihat pertama yang didapat dari Allah untuk Rasulullah, termasuk juga untuk kita semuanya jemaah. Apa perintah Allah menjalani hidup ini? La yahzunka. Jangan banyak sedihnya, jangan banyak resahnya, jangan banyak khawatirnya, jangan banyak galaunya.
Gak boleh sedih banyak-banyak. Penghuni surga itu karakternya sumringah, senang, hidupnya nyaman, penuh bahagia. Betul? Maka penghuni dunia yang mau berproses untuk masuk surga, hidupnya juga harus bahagia, harus senang. Jangan banyak sedihnya, jangan banyak ngeluhnya. Kenapa jangan banyak ngeluh? Karena sesiapa yang dia mengucap satu kalimat keluhan, tubuhnya nanti terafirmasi sama keluhan itu. Walhasil apapun dikit-dikit dia mengeluh. Walaupun manusia itu sifat dasarnya suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu punya sifat dasar. Sifat dasarnya itu suka berkeluh kesah. Kalau dikasih kesulitan tambah ngeluh. Kalau dikasih kemudahan dia menjadi kikir, lupa bahwa rezeki itu Allah yang ngasih. Itu manusia. Makanya kita diminta untuk selalu bersyukur. Apapun keadaannya, sering-seringlah mengucap alhamdulillah. Lagi nggak enak, tetap alhamdulillah. Karena pernah diceritakan Rasulullah SAW itu beliau dua jemaah. Satu, kalau suka ya tetap ucapannya alhamdulillah. Dua, kalau beliau nggak suka ucapannya tetap alhamdulillah. Kalau suka alhamdulillahnya alhamdulillah yang seperti apa? Alhamdulillahilladzi, diulangi jemaah. Ini kalau Nabi suka. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau Nabi suka, Nabi bilangnya kayak gitu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau Nabi nggak suka, Nabi tetap mengucap alhamdulillah. Apa ucapan alhamdulillahnya? Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli halin. Alhamdulillah. Ala kulli halin. Jadi kalau Nabi nggak suka, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau Nabi suka, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalih. Suka atau nggak suka, tetap ucap alhamdulillah. Karena kalimat alhamdulillah itu power ya jemaah. Orang kalau lagi berat hidupnya, lagi susah banget hidupnya, lagi bingung banget dan mumet banget hidupnya, mungkin karena faktor anak-anak atau faktor keluarga atau faktor ekonomi atau karena faktor apapun yang datang dalam hidup berupa ujian dari Allah, lalu lisannya mengucap alhamdulillah, Allah yang nanti membantu dia semakin kuat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, walhamdulillahi tamlaul mizan. Kata Nabi, kalimat alhamdulillah yang kalian ucap itu tamlaul mizan, membuat timbangan pundak kebaikan kalian jadi penuh. Termasuk kalau kita yang tadinya berat hidupnya tiba-tiba mengucap alhamdulillah, tamlaul mizan, penuh timbangan kebaikan kalian, penuh pahala-pahala kalian. Termasuk kalau ibarat hati kita ini sebuah handphone yang sudah lowbat, mengucap alhamdulillah langsung full charge, langsung baterainya penuh 100% lagi. Dan hati manusia kan begitu. Hati disebut hati, qalb. Hati disebut qalbun. Itu karena seringnya berbolak-balik. Ingat ya hadirin, pakai qaf, qalbun, bukan ka. Kalau qalbun artinya hati, kalau kalbun artinya anjing. Makanya kalau ada suami bilang, kamu istriku selalu ada dalam kalbuku, berarti artinya bukan kalbu, bukan kalbun, tapi qalbun. Hurufnya qa. Hurufnya qa. Pakai qa bukan pakai ka. Jadi kata Nabi SAW, walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalau kalian ucap alhamdulillah, penuh timbangan kebaikan kalian.
Atau kalau kita tadabbur lebih luas, kalian ucap alhamdulillah, penuh full charge hati kalian yang tadinya mulai lowbat. Mari kita ucap 3 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Paling tipis itu alhamdulillah. Mau agak lebih panjang, alhamdulillah ya rabbil alamin. Mau agak yang lebih baiknya lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alladzi, yang karena mula bi ni'matihi, menjadi sempurnanya nikmat-nikmat itu, tatimmus shalihat, menjadi sempurna nikmat-nikmat dan terlaksanalah setiap amal salih. Terlaksana ini karena siapa hadirin? Jamaah sampai ke Wonosobo karena siapa? Karena Allah. Bisnya dengan seizin Allah berjalan tanpa ada halangan suatu apapun karena siapa? Karena Allah. Kita digerakkan untuk bersilaturahmi di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo karena siapa? Allah. Semuanya itu Allah. Jadi gak ada peran kita, 0% peran kita. Bahkan kita punya berencana, ada getaran hati untuk datang, atau ada pikiran yang kita berpikir kayaknya saya mau silaturahmi deh ke sana. Itu yang menggerakkan pikiran itu juga Allah. Jadi peran kita nih gak ada jemaah. Mudah gak bagi Allah kalau Allah mau mencabut apapun yang kita punya hari ini? Mudah. Yarhamukallah. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi kalau Allah mau sesuatu, Allah tinggal bilang kun. Ada seorang kaya raya, punya toko sepatu, sandal, aksesoris, dan yang lainnya. Banyak tokonya di beberapa tempat, di beberapa kedai. Sampai suatu waktu beliau mendapatkan keuntungan, jumlahnya ratusan juta rupiah. Lalu gak beliau simpan, tapi beliau kulak lagi, kayak kulak baju, aksesoris, obat-obatan maupun sendal sepatu yang beliau sedang jualan. Jadi punya toserba gitu jemaah. Ketika dapat keuntungan itu gak diwujudkan uang, diwujudkan dalam bentuk barang. Dengan harapan, ya Allah barang ini semoga nanti muter, hasil muternya lagi kembali kepada kami ya Allah. Berharapnya begitu. Beliau tinggal tidur jamaah jam 2 pagi ditelepon. Handphonenya berdering, kring, 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 kring. Siapa sih malam-malam? Begitu diangkat, Pak, tokonya kebakar Pak. Yang tadi yang ngantuk-ngantuk langsung bangun jemaah, langsung pergi naik motor melihat tokonya. Dan begitu sampai di tokonya sudah dalam keadaan terbakar, dilahap si jago merah, semuanya habis. Ya Allah, baru aja kulaan, baru aja belanja barang yang harusnya bisa diputar tapi ternyata habis semuanya dilahap sama api. Itulah Allah. Kalau Allah mau ngambil sesuatu sangat mudah. Kita hari ini pinter, ngerasa bangga. Anak kita yang pinter lah ibunya yang bangga. Anaknya ranking 1, anaknya cum laude, anaknya dapat di tempat kerjaan perusahaan yang oke, atau anaknya sukses lah dibilang dalam masyarakat. Atau ketika anaknya pinter, kemarin kita bagi rapot, terus dibilang, Bu, anaknya pinter banget. Dengan bangga kita bilang, siapa dulu ibunya? Padahal hadirin, peran kita gak ada kecuali kita hanya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Peran kita mah gak ada. Kita cuma berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, salihkan anak saya. Kalaupun pinter-pinternya, bonus. Kalaupun anak kita ganteng-gantengnya, bonus. Ini anak ganteng di aku, anak cantik di aku. Bu, anaknya cantik banget. Siapa dulu emaknya? Padahal hadirin, semua itu atas pertolongan dan karunia-Nya Allah. Allah yang ngasih, Allah yang izinkan. Maka hidup ini mah jangan sedih-sedih. Tahu gak jemaah? Kenapa kok dihibur ya jemaah? Sama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, la yahzukalladzina yusari'una fil kufr. Jangan kamu sedih wahai Rasulullah.
tentang mereka yang balik arah menjadi kufur. Jangan kebanyakan sedih. Kenapa sih kadang kita sedih saat kehilangan sesuatu? Kita sedih ketika kehilangan sesuatu itu karena kita belum benar-benar memahami bahwa semua ini titipannya Allah. Bisa diambil suatu waktu, yang namanya dititipi pasti harus dikembalikan. Kalau orang dititipi kok nggak dibalikin, itu namanya namanya kurang pas, kurang tepat, namanya zalim, namanya nyuri. Karena itu miliknya beliau, wajib bagi kita mengembalikan. Kenapa kita sedih kalau kita tahu sebenarnya semuanya adalah miliknya Allah? Bahkan tubuh kita ini titipannya Allah. Jadi jangan sedih. Allah hibur Nabi Muhammad, la yahzunka, jangan sedih. Memang hakikatnya hidup nih ya senang-senang jemaah, harus rileks, harus bahagia, harus senang, harus banyak senyumnya, jangan banyak merengut. Merengut itu butuh otot yang lebih banyak daripada senyum. Makanya orang yang sering merengut biasanya cepat tuanya. Walaupun kita tahu ya jemaah, ada anti aging, ada skincare, atau ada inilah itulah ke dokter kecantikan dan segala macam. Tapi tetap aja hadirin, tetap aja yang namanya kalau orang itu sering cemberut, lebih condong nanti wajahnya kurang bersahabat. Sering-seringlah senyum, dan cara senyum itu gampang. Tarik 1 senti ke kanan, tarik 1 senti ke kiri. Coba ditarik. Senyum hadirin. Harus banyak-banyak senyum. Kata Nabi Muhammad SAW, senyummu untuk saudaramu terhitung sedekah. Ya kan? Makanya kotak infak beneran disebut kotak infak. Karena nanti kalau disebutnya kotak sedekah lewat disenyumin doang. Makanya senyum kan udah ibadah kan? Nah, senyum ibadah, senyum itu sedekah, sering-seringlah senyum. Tapi jangan banyak-banyak senyum. Dikit-dikit senyum, ngelihat HP senyum. Iya. Nanti disangkanya orang gila lagi jemaah, begitu enggak? Kita lanjut hadirin, silakan dilihat ayatnya. Alladzina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Jangan engkau sedih ya Rasulullah karena mereka berlomba-lomba terhadap kekufurannya, yaitu orang-orang munafik yang mereka suka berkata kami beriman padahal hatinya tidak. Jangan sedih kalau mendapati ada orang-orang yang secara lisan ngucap beriman ternyata hatinya bohong. Mereka lah orang-orang yang disebut orang munafik. Munafik itu ciri-cirinya banyak. Di antaranya yang pertama, ciri-ciri munafik idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara seringnya bohong. Kalau bahasa Tanjung Priuk kojanya ngibul. Yang kedua, ciri-ciri munafik wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia suka ingkar janji. Ini hadirin pegang baik-baik ya jemaah. Walaupun janji sama cucu, sama anak kecil, atau sama anaknya tetangga, kita pernah janjiin sesuatu. Ntar deh, apa sih kalau orang koja bilang empok ya? Ntar deh empok beliin ini, nyak beliin ini ya nanti ya. Beliin jemaah, jangan sampai nggak dibeliin. Kalau udah terucap janji ya nyak, ya udah bilang janji tepati. Kecuali baru niat insya Allah. Kalau insya Allah silakan, tapi jangan jadiin insya Allah sebagai sesuatu untuk menghindari kesepakatan. Jangan, karena sekarang orang pakai insya Allah tuh untuk menghindar. Datang ya mak, insya Allah datang. Di mana? Di situ tuh. Ya insya Allah. Ternyata malah nggak datang. Karena insya Allah itu maknanya dengan izinnya Allah. Insya Allah saya akan datang jika Allah mengizinkan. Berarti insya Allah itu mengandung makna 99% pasti datang. Kalau nggak bisa datang bilang aja, mohon maaf saya nggak bisa datang. Ucapkan, mukmin itu jemaah.
Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji pantang mengingkari. Dan ciri munafik kalau janji seringnya diingkari. Yang ketiga, ciri munafik berikutnya wa idza tumina khan, kalau dia diberi amanah maka dia berkhianat. Ciri yang keempat, kalau dia bermuamalah maka dia curang. Ciri yang kelima, orang beriman susah sulit bangun di waktu subuh. Mohon maaf, orang munafik susah sulit bangun di waktu subuh. Kecuali yang bangun di waktu subuh adalah orang-orang yang beriman. Karena kata Nabi, azqalus shalah 'alal munafiqina shalatul fajr wal isya. Salat yang terberat buat orang-orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Subuh sama selain subuh, artinya subuh sama zuhur deh, udaranya seger mana hadirin? Kata para ulama, kenapa udara subuh lebih segar dibanding udara-udara di waktu siangnya? Karena di waktu subuhnya udara yang kita hirup belum tercampur dengan hembusan nafasnya orang-orang munafik. Karena orang munafik gak bangun di waktu subuh. Orang-orang munafik gak bangun di waktu subuh. Orang-orang munafik di waktu subuh masih tidur, masih terlelap, masih banyak mimpinya. Orang beriman sudah bangun, bahkan sebelum subuh sudah bangun. Ini kan tadi ibu-ibu datang sebelum subuh, sebelum azan subuh udah datang, udah siap, sudah sholat tahajud, sudah sholat qobliyah subuh. Kata Nabi jamaah, kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh itu raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang kira orang yang kaya tuh Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, Instagram dan WhatsApp. Orang kira orang kaya itu Warren Buffett. Orang kira Bill Gates seorang kaya. Padahal orang yang paling kaya adalah orang yang sholat sunnah sebelum subuh, atau sholat sunnah fajar, disebut juga sholat sunnah qobliyah subuh. Itu orang yang paling kaya. Jadi kalau hari ini hadirin dapat sesuatu, itu mah bonus. Itu apa? Bonus. Karena hari ini kita udah jadi orang yang paling kaya, udah jadi orang yang punya lebih baik dari dunia dan seisinya. Tinggal nanti hari ini toko masuk omset 100.000 kah, 50.000 kah, itu bonus. Dapat yang lebih daripada itu pun juga bonus. Makanya hadirin ya, ditata baik-baik hidupnya, manut aja sama Allah, ikuti syariatnya Allah, taati apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Hidup kita pasti nanti menemui bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terjauhkan dari api. Hidup tuh itu nanti intinya. Al-Baqarah ayat 201. Jadi jangan jadi munafik, jangan jadi orang-orang yang ucapannya beriman, hatinya kufur. Itu ciri-ciri munafik. Yang tadi orang kalau bicara dia bohong, ciri munafik. Yang kedua, kalau berjanji suka ingkar. Yang ketiga, diberi amanah dia khianat. Yang keempat, muamalah dia curang. Yang kelima, ciri munafik susah bangun subuh. Yang keenam, ciri munafik sulit sholat. Yang keenam, isya. Berikutnya lagi ciri-ciri munafik diantaranya ucapannya beriman, hatinya kufur. Wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhib samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Dan mulut mereka mengatakan kami telah beriman, padahal hati mereka kufur. Dan juga orang-orang Yahud yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Ciri-cirinya mereka suka dengerin perkataan orang lain tanpa tabayyun, gampang terprovokasi, gampang dikomporin. Makanya cross check dulu.
Kalau dapat WA, jangan langsung share. Begitu ditanya, Bu, itu tadi nge-share apa di grup? Tahu. Waduh. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seseorang bawa berita, jangan main sebar kecuali harus fatabayyanu. Apa itu tabayyun? Cross check. Lihat dari sumbernya, benar nggak, jelas nggak infonya. Jangan-jangan infonya adalah bohong, hoax. Takut-takut kita nyebarin sesuatu yang buruk, fitnah. Ada seorang ulama, kemarin saya cerita di sini kalau nggak salah. Ada seorang ulama menerima fitnah dari muridnya. Terus muridnya dipanggil, wahai muridku, benar nggak kamu fitnahin saya? Benar wahai guru. Tapi saya mau minta maaf wahai guru. Ya, kalau kamu minta maaf, saya maafkan. Tapi lihat ya, dampak dari fitnahmu itu seperti apa. Ini kemoceng, silakan kamu bawa kemoceng ini ke pasar. Sambil jalan dari rumah saya ke pasar, cabutin bulu-bulu kemoceng itu, biarkan ia berhamburan di tengah jalan dalam perjalananmu dari rumah saya menuju pasar. Nanti kamu balik dari pasar sampai ke rumah saya, ambil bulu-bulu kemoceng itu yang sudah berserakan di jalan-jalan. Baik wahai tuan guru. Akhirnya dia bawa kemoceng. Satu langkah dia cabut satu bulu, dia lepas. 2 langkah 2 bulu dia lepas. 10 langkah 10 bulu kemoceng itu dia lepas. Sampai pasar habis, tinggal tongkat kemocengnya. Lalu dia pun kembali sesuai instruksi gurunya. Diambili bulu-bulu kemoceng itu satu demi satu, satu demi satu, sampai dia di rumah gurunya. Wahai tuan guru, mohon maaf, tidak bisa kemoceng ini kembali sempurna seperti semula karena sudah pergi terbawa angin bulu-bulu yang lain. Ada yang hilang entah kemana, dan yang saya cuma dapatkan ini cuma 1/5-nya dari total keseluruhan kemoceng yang bulunya sudah saya hempaskan. Lalu apa kata gurunya? Gurunya bilang, wahai muridku, kalau kamu fitnah saya, sudah jelas-jelas saya pasti maafkan. Tapi ingat, dampak dari fitnah yang kamu ucap seperti kemoceng yang kamu hamburkan di tepian jalan. Saat kamu sudah cabut bulu itu dari tongkatnya, mustahil dia bisa kembali sempurna seperti sedia kala. Fitnah itu begitu jemaah. Kapan fitnahan ini terlesatkan, sulit pulih lagi namanya. Makanya harus dijaga, lisan dijaga, jangan sampai gibah. Kalau ada kalimat tiba-tiba, tahu nggak si Onono? Tahu nggak si Onono? Udah pembukanya si Onono, tutup. Kalau udah pembukanya adalah, tahu nggak ada gosip baru? Udah tutup aja. Waduh jangan deh, cukup deh. Ayo kita berbuat baik aja. Lagi jemaah ya. Kalau kita lagi gosipin orang, sama dengan kita lagi baik banget transfer pahala kita untuk orang yang kita gosipin. Pergi haji, udah. Berangkat umroh, udah. Yang belum haji belum umroh, insya Allah tahun ini segera haji dan umroh. Udah pergi haji, udah berangkat umroh, udah puasa Ramadan, udah sholat 5 waktu, udah zakat, infak, sodako, udah mah rutin, majlisan, kajian, taklim, majelis ilmu, udah mah berbuat baik tiap Jumat berbagi nasi, sayur mayur, tahu tempe dan segala macamnya. Kita ngomongin orang, lah lagi baik banget kita transfer pahala kita kepada orang lain. Kan kata Nabi gitu ya. Kalau kita nanti melihat hadis bangkrut, salah satu ciri-ciri bangkrut adalah orang membawa pahala sholatnya, pahala puasa Ramadannya, pahala infak zakat sodako wakafnya, pahala hajinya, pahala amal solihnya, tapi di waktu yang sama dikuras pahalanya. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia zalim kepada si fulan, diambil pahalanya kirim ke si fulan. Masih ada, iya tuh dia zalim lagi sama si fulana, ambil kirim kepada fulana. Sampai kalau pahalanya habis tapi dosa kezalimannya masih banyak, nanti orang yang dulunya pernah terzalimi itu mengirim dosa kepadanya. Lalu kata Nabi apa? Dan dia pun dicampakkan ke jurang api neraka. Gara-gara ghibah, gosip, fitnah. Dan kalau kita lesatkan kalimat itu kan kita gak pernah memperbaikinya. Kita gak pernah bisa memperbaikinya jemaah. Udah rusak mah rusak aja gitu.
Makanya hati-hati dengan lisan. Kata Nabi akan selalu selamat. Salah satu kalimatnya kurang lebih lafadznya adalah di antara dua hal yang harus dijaga yang membuat manusia ini selamat, plus kata Nabi bisa membuat kita tergelincir, jagalah dua ini. Satu lisan, dua kemaluan atau kehormatan diri. Dijaga. Jangan sampai berbuat yang aneh-aneh. Begitu hadirin jamaah dirahmati Allah. Berikutnya, bawahnya lagi hadirin. Wa may yuridillahu fitnatahu fala tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa, mereka itulah orang-orang yang tentang fitnah ya. Wa may yuridillah, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dibiarkan keliru, sedikit pun engkau tidak akan pernah mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Emang kita mah harus sering-sering minta sama Allah jamaah. Jangan biarin kita gak minta sama Allah. Jangan biarin kita diem aja gitu. Jangan, minta terus sama Allah supaya Allah kasih kita hidayah, supaya Allah kasih kita istiqomah. Doanya, ini doa tolong dihafal. Karena siapa yang baca doa ini, Allah bantu beliau istiqomah, yang nanti mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Doanya langsung Nabi ajarkan, riwayatnya riwayat Tirmidzi. Ya muqallibal qulub, 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lengkap ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba diulangi lagi. Ya muqallibal qulub, 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu kalau mau istiqomah doanya. Minta sama Allah banyak-banyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta terus. Allah itu jamaah, makin sering diminta makin suka. Manusia kalau makin sering diminta makin marah. Pok minta dong gula, ambil tuh. Pertama. Hari kedua minta lagi. Pok minta gula ada ya, ambil. Udah ditandain 2 kali ini orang minta. Yang ketiga kalinya, pok minta gula. Minta mulu sih. Emang gak punya, minta beli. Itu kalau orang dimintain. Tapi kalau Allah makin diminta, Allah itu makin senang. Makin diminta, Allah itu makin suka. Bahkan Allah itu gak pernah bosan-bosan untuk ngasih kepada seorang hamba, kecuali sehabis dikasih nanti Allah bilang lagi, hambaku udah aku kasih, kamu mau apa lagi? Hambaku yang ini permintaanmu udah aku kabulkan, terus kamu mau yang mana lagi? Itu Allah. Maka sering-seringlah meminta kepada Allah. Lalu mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki oleh Allah untuk disucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, di akhirat mereka mendapat azab yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Siapa yang tidak dikehendaki Allah kebaikan? Orang-orang munafik. Gara-gara perbuatan kemunafikannya Allah angkat hidayah. Kan bahaya jamaah. Makanya mah minta, apalagi kita nih jamaah udah jelang-jelang berjumpa sama Allah. Semuanya, gak terkecuali, termasuk kami. Gak ada ya jamaah istilahnya yang tua berangkat duluan tuh gak ada. Kalau umur diurut-urutkan bisa. Kelahiran 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 ke atas, 2020 ke atas, diurutin bisa. Tapi kalau kematian bisa diurutin gak? Apakah yang umurnya 60 pasti meninggal duluan? Yang 20 meninggal belakangan? Enggak, boleh jadi yang 20 duluan, yang 60 belakangan. Karena umur atau tentang kematian itu bukan nomor urut. Kematian itu nomor cabut. Nomor apa? Cabutnya acak sama Allah. Semakin manusia lalai kepada dunia, sebenarnya mereka tidak sadar bahwa kita sedang antri meninggalkannya. Kita lagi ngantri mau ninggalin dunia, betul? Satu persatu nih kita mau wafat pulang. Makanya minta sama Allah supaya istiqomah.
Gak ada yang jamin jemaah kita bisa terus ngaji begini. Kalau jemaah dari rumah live streaming dari rumah, gak ada yang bisa jamin. Gak ada yang bisa jamin kita tetap istiqomah. Tapi kita bisa minta tolong sama Allah, semoga kita dikuatkan istiqomah sampai wafat husnul. Allahumma rzuqnal istiqamah hatta husnul khatimah. Ayat 42 dibuka. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Orang-orang munafik itu ciri-ciri berikutnya. Di antara ciri yang ke-8, mereka sangat gemar mendengar berita bohong. Kegemarannya itu dengerin berita bohong. Suka banget dengerin berita bohong. Gosip, fitnah, itu makanan mereka sehari-hari. Ciri-ciri berikutnya, mereka gemar makan makanan yang haram. Na'udzubillah. Gemar banget mereka memakan makanan yang haram. Kata ulama, di antara ciri-ciri orang munafik, suka sekali mereka memakan makanan yang haram. Ada 3. 1, haram zatnya. Jadi ya, mohon maaf ya jemaah, babi, makan bangkai, makan darah, makan minum apa yang Allah haramkan, gemar sekali. Ini ciri-ciri munafik. Yang kedua, haram karena caranya. Maksudnya caranya gimana? Caranya mencuri, caranya dengan korupsi, caranya dengan sesuatu yang kurang pas tadi. Itu caranya. Yang ketiga, atau zatnya halal, caranya halal, tapi prosesnya gak halal. Dia menyembelih tapi gak ngucap bismillah, kan jadi haram. Setiap binatang yang hendak disembelih tanpa mengucap bismillah, zatnya halal, seperti kambing misalkan, tapi nyembelihnya gak ngucap bismillah. Proses membelinya juga halal, pakai duit yang halal, tapi nyembelihnya gak pakai bismillah, maka jadi haram semuanya. Makanya 3 diperhatiin ya jemaah. Cara mendapatkannya, zatnya, itu daging apa yang dikonsumsi, zatnya, lalu kemudian caranya, lalu kemudian prosesnya. Dapat dari uang yang halal, belinya beli kambing, tapi proses penyembelihannya gak ngucap bismillah, jadi haram. Makanya harus banget dipegang, jangan sampai memakan makanan yang haram. Jika orang-orang Yahud itu datang kepadamu, dan ini ciri-ciri Yahud dari dulu, munafik ya Yahud juga. Jadi kita belajar ini juga memahami kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan kita semua, dan Allah menjaga beliau dimanapun berada insya Allah. Di jamaah, ciri-cirinya orang Yahudi itu dari dulu tuh begitu. Sukanya dengerin berita bohong, mereka suka memakan makanan yang haram. Jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan, berikan putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Kalau kita mendapati ada orang munafik, jaga jarak. Suruh ngapain? Jaga jarak. Apakah jaga jarak termasuk memutus silaturahim? Tidak. Bahkan perintah Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 43, kalau ketemu sama orang-orang modelan ciri-ciri munafiknya sudah kentara, berpaling, jaga jarak, jangan dekat-dekat, karena nanti kita akan tertular. Kalau sering bohong, tertular suka bohong. Tasnya beli di mana bu? Wah ini mah beli di Amerika. Ya padahal beli di Tanjung Priok, bilangnya di Amerika. Tanah Abang, Pasar Uler, Senen, Pasar Koja. Tinggal bilang aja jemaah, beli di mana bu tasnya? Pasar Koja. Amerina. Amerina, oh Amerina tuh Amesirina, Masya Allah. Bukan Amesirika, Amerika sama Amerina, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, emang ya beda kota tuh beda tun candaan, beda bercandaan, beda kota tuh beda. Kalau di sini Rika itu Anda gitu. Orang Wonosobo tuh kan bahasanya nyong ya jemaah. Inyong, Rika. Inyong itu saya, Rika itu Anda atau kamu gitu. Kalau di Koja, gue,
Lo gue N. Lo gue. Carica minuman. Spellingnya bukan carica tapi karika. Oh, saya ajarin nih jemaah. Karika bukan carica. Kembali lagi hadirin, jadi ciri-cirinya juga mereka suka dengar berita bohong. Ciri-ciri berikutnya mereka suka makanan-makanan yang haram. Mereka suka meminta keputusan sama Rasulullah, tapi begitu Rasul putuskan nggak mau dengar. Ya gitu tuh, ciri-ciri Yahudi dari dulu tuh begitu. Dikasih putusan, nggak terima sama putusannya. Ini apa nih ya Rasulullah, putusannya kok kayak gini? Ya Allah, padahal Rasul kalau putuskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan berpalinglah kalian dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Berpaling, jaga jarak, insya Allah kita nggak bahaya. Karena kalau deket-deket nantinya bahaya. Bahayanya di kitanya jemaah. Tertular suka berbohongnya, tertular suka kufurnya, tertular punya sifat-sifat yang menjauh dari Allahnya. Makin parah nih, walaiyazubillah, gara-gara sering gaul sama mereka. Karena memang begitu ya jemaah, kata Rasulullah itu seseorang tergantung teman dekatnya siapa. Teman dekatnya Ibu Haji Umi Zubaidah, insya Allah tertular kesolihahannya. Circle majelis taklim Babul Jannah, insya Allah tertular solihahnya. Jadi emang begitu ya. Kata Nabi itu bilang gini, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Falyanzur, lalu Nabi bersabda, kalian tuh harus hati-hati makanya. Ahadukum man yukhalil, kepada siapa kalian nanti berteman dekat. Emang harus hati-hati. Teman itu harus dipilih. Kalau kenal siapa aja boleh kenal, tapi berteman harus dipilih. Anak kita temanannya sama siapa juga kalau bisa dipilih. Kitanya juga temanannya sama siapa harus dipilih. Teman ngefek jemaah. Ngeliat deh, tiba-tiba teman kita baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi ngapain lo? Baca Quran nih, ngaji. Yaudah deh ikut deh. Ayat berapa tuh? Tadi kan nanya kan, ayat berapa tadi? Ayat berapa? 41. Cariin dong, cariin. Aduh udah ini nih lupa bawa kacamata nih. Ya udah dicariin sama temennya. Itu loh teman tuh saling ngefek. Temennya qadarullah lagi sedekah. Berapa tadi yang dimasukin? 5.000. Ya 5.000 doang. Bukan 5.000 doang jemaah. 5.000 mah banyak jemaah. Bukan doang. Berapapun nominal yang teman kita masukin untuk niat menolong agama Allah, tetap besar di mata Allah. Manusia aja yang kadang anggap remeh. Gak boleh ya jemaah nganggap remeh amal solehnya orang, karena boleh jadi itu yang terbaik yang dia punya. Kita sedekah 100.000, dia sedekah 5.000. Mungkin secara dunia lebih besaran 100.000 dalam matematika dunia, tapi dia lupa. Allah kan tahu latar belakang berapa nominal itu dikeluarkan, Allah tahu. Yang 5.000 ternyata uangnya cuma 10.000. Yang 100.000 dia uangnya 1 miliar. Iya gak? Nggak sebanding. Yang 10.000 sedekah 5.000 berarti dia mengeluarkan 50% dari hartanya. Yang 1 miliar ngeluarin 100.000, 0,0 sekian persen. 1% aja nggak ada. 1%-nya 1 miliar itu kan berapa? 10 juta. 1%-nya aja nggak ada loh. 100.000 itu berarti berapa persen? 0, sekian. Iya nggak sih? Iya kan? Nanti ditimbang di timbangan Allah, kalau sama-sama ikhlas 5.000 sama 100.000, menurut manusia gede 100.000, tapi menurut Allah kalau latar belakangnya seperti itu gedean mana? 5.000. Kalau yang 1 miliar mau sama, berarti 1 miliar tadi ngeluarin berapa sedekahnya? Lah, kan 50% tadi kan 10.000 ngeluarin 5.000, berarti dia harus ngeluarin berapa? Kira-kira ada yang siap? Kadang orang kalau udah kaya ujiannya begitu jemaah. Waktu masih belum kaya, traktir temennya untuk makan somai, siap.
Makan batagor, siap. Mie ayam, ayo deh. Berapa sih? 10.000. Ya, ayo saya bayarin. Padahal uangnya cuma 20.000, 50%. Tapi nanti saat Allah uji 1 miliar, apakah kita bisa ngasih kepada saudara kita 500 jutanya? Tidak. Mikir kan jemaah? Sayang. Kenapa? Itulah manusia. Kadang ujian terberatnya itu bukan saat kurang, ujian terberatnya justru saat Allah kayakan, saat Allah lebihkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan keadilan. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang adil. Ayo kita berbuat adil, ayo kita berlaku yang baik. Insya Allah Allah suka orang-orang yang adil. Allah suka sama mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Barakallahu fikum. Besok insya Allah dilanjut lagi ayat 43 Quran surah Al-Maidah insya Allah. Dan jamaah yang dirahmati Allah, sampai sini ada yang mau nanya? Waktu dan tempat untuk bertanya, kita tanya jawab, dipersilakan. Fadhol jamaah yang dirahmati Allah. Ahlan, silakan hadirin. Fadhol. Ada mikrofonnya, Mas? Fadhol. Silakan Ibu, mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Zubaidah dari Tanjung Priok, Koja, Jakarta Utara. Masya Allah. Alhamdulillah bisa hadir di sini bertatap muka langsung dengan Ustaz yang selama ini saya hanya bisa mengikuti lewat medsos, baik TikTok, YouTube ataupun Facebook. Jazakumullah khairan. Allah. Ini mau saya tanyakan Ustaz. Tadi seperti Ustaz paparkan kalau sedekah 5.000 berarti 50% dari misalnya 10.000 gitu. Tapi kadang-kadang ada orang berpikir juga udah 5.000 yang penting ikhlas. Jadi jangan buat patokan, maksudnya yang 5.000 itu selalu buat sedekah ikhlasnya gitu. Terus bagaimana itu? Jazakumullah khairan. Ibu Umi Zubaidah, semoga dimuliakan Allah sekeluarga. Jamaah Babul Jannah sekeluarga dimuliakan Allah. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram, online, offline, semuanya kaum muslimin dimuliakan Allah. Udah gak apa-apa 5.000, yang penting ikhlas. Nih pakai rumusnya jemaah, diulangi ya. Sedekah itu, silakan diulangi boleh. Sedekah itu gak apa-apa banyak dan harus ikhlas. Sedekah itu gak apa-apa banyak dan harus ikhlas. Jadi sedekah mah kalau bisa banyak dan harus, jangan dikit-dikit jemaah. Sedekah mah yang banyak. Lagi saat kita sedekah itu kan sebenarnya Allah janji, ya bena Adam, wahai anak Adam, anfik, berinfak kamu, bersedekah kamu, ngeluarinlah harta kamu kemana aja, ke jalan yang benar tentunya ya. Maksudnya, ya bena Adam, wahai anak Adam, anfik, berinfak kamu, sodakohlah kamu, unfik alaik, nanti sedekahmu yang tadi kamu keluarkan itu aku, kata Allah, aku ganti. Jadi pas kita ngeluarin harta, Allah ganti enggak? Allah pasti ganti. Cuman kadang kita yang belum yakin, cuman kadang kita yang masih ragu-ragu. Ini diganti enggak ya? Ini diganti enggak ya? Ini diganti enggak ya? Maka mas sedekah harus yakin, enggak apa-apa banyak dan harus. Lah jahil banget jemaah, sangat amat dungu sekali kalau orang udah sodakoh kok enggak ikhlas. Sodakoh mau terang-terangan boleh, sodakoh mau sembunyi-sembunyi boleh. Allah berfirman di Al-Baqarah 274, in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu sedekah terang-terangan itu baik, kalau kamu sembunyikan itu lebih baik. Jadi perbandingannya sama-sama baik dan lebih baik, bukan baik dan buruk. Jadi sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Itu firman Allah dalam Al-Baqarah, baik 271-nya ataupun 274-nya, keduanya sama-sama boleh. Jadi sedekah rumusnya apa? Nggak apa-apa banyak dan harus semampunya. Tapi banyak itu gimana takarannya? Semampunya. Tapi jangan juga kita ini jadi orang yang ya Allah jemaah pelit, kikir. Allah mah udah ngasih banyak nikmat sama kita. Sehat nikmat bukan? Nikmat dari Allah. Punya suami yang saleh nikmat bukan? Suami yang setia nikmat bukan? Anak-anak yang sehat nikmat bukan? Semuanya Allah mudahkan nikmat bukan? Nikmat.
Kalau satu nikmat kelingking ini Allah cabut, tiba-tiba kelingking ini mohon maaf kok harus diamputasi, lalu ditukar dengan uang 10 juta, ada yang mau gak kira-kira? Gak ada yang mau. Kok nikmat mata sebelah kanan ini Allah cabut, ditukar sama uang 100 juta, mau atau enggak? Enggak. Berarti kan nikmat mata bisa melihat itu ratusan bahkan miliaran nilainya jemaah. Bahkan gak bisa kehitung, gak bisa kita hitung. Maka wajar banget kalau rasa syukur kita salah satunya adalah dengan bersedekah. Dan lagi jemaah, Rasulullah pernah bohong atau enggak? Enggak pernah. Rasulullah enggak pernah bohong. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Mana qasad malun min sadaqah bal yazdad." Harta yang kita keluarin itu enggak akan pernah berkurang, bal yazdad. Bukannya berkurang malah justru bertambah. Jadi saat kita pagi ini subuh ini sedekah, bukan lagi ngurang-ngurangin harta, lagi nambahin harta. Harta kita yang terbaik yang abadi itu bukan disimpan di rekening. Disimpannya adalah pada mereka yang miskin papa lalu kita bantu. Pada masjid yang lagi dibangun lalu kita support. Pada gerakannya kebaikan lalu kita bersamai. Pada fasilitas orang-orang yang menuntut ilmu lalu kita fasilitasi. Pada para guru-guru yang sedang mengajarkan manusia kebaikan lalu kita support. Lalu pada setiap proyek amal soleh termasuk harta yang ibu kirim ke Palestina lewat lembaga manapun, ingat ya hadirin, niatin itu karena Allah. Adapun amanah orang itu atau enggak amanah, urusan beliau sama Allah. Tapi niat kita untuk Palestina nyampe. Uang kita 50.000 di sini, mungkin sampai Palestina karena jaraknya yang jauh dan segala macamnya hanya jadi sepotong roti, hanya jadi sebotol air. Tapi ingat, 50.000 itulah yang kelak memberatkan timbangan kebaikan, yang boleh jadi gara-gara 50.000 yang dikirim ke Palestina itulah membuat kita masuk surganya Allah. Bantu, pokoknya mah jamaah ngelihat apa aja. Kalau jamaah lagi mampu bantu ya bantu. Kalau jamaah belum bisa bantu uang, bantu minimal dengan doain aja. Doain aja jamaah, minimal banget bantu dengan doa. Kalau bantu dengan harta bisa, silahkan. Gak bisa dengan harta, dengan doa. Tabungan sejati kita bukan yang ada di rekening, bukan yang ada di bawah bantal, bukan yang ada di bawah lemari, bukan berupa aset properti, bukan berupa tanah pekarangan yang belum terjual, belum itu. Sebenarnya harta tabungan kita yang sejati dan sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah. Itu harta kita yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Barakallah. Ada lagi pertanyaan, silakan hadirin. Silakan ibu. Boleh. Siap. Iya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Iis Waria dari Tanjung Priok. Pertanyaan yang pertama Pak Ustadz, itu suka ada ibu-ibu memberi amplop pada Ustazah atau Pak Ustadz. Ini Ustazah ada titipan ini sedekah tapi minta didoakan almarhum ini atau almarhumah ini dikasih namanya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita nemu uang di jalan itu suka ada yang bilang udah sedekahin aja, masukin ke masjid atau santunin ke anak yatim. Itu bisa atau enggak? Jazakumullah khairan. Ibu Iis sekeluarga semoga dimuliakan Allah. Jamaah Majelis Taklim Babul Jannah Koja Jakarta Utara dimuliakan Allah, dan seluruh kaum muslimin online maupun offline semuanya dimuliakan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalau kita menitipkan ada sejumlah titipan harta diberikan kepada guru dan segala macam lalu meminta doa dari beliau itu diperbolehkan? Jawabannya tentu saja diperbolehkan, sebagaimana ada 3 tawasul yang diperbolehkan. Tawasul itu menjadikan sesuatu perantara agar Allah memperkenankan apa yang sedang dimohonkan atau dihajatkan. Tawasul yang diperbolehkan yang pertama, tawasul dengan amal solih kita pribadi. Habis sholat doa, habis puasa doa, lagi puasa pun doa, habis sodakoh doa, habis memberi pun juga doa, itu boleh. Yang kedua, bertawasul dengan cara asmaul husna.
Lagi minta dilembutkan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mohon rezeki, ya Razzaq urzukni, ya Razzaq urzukni, ya Razzaq urzukni. Lagi minta dibukakan selapang-lapangnya, ya Fattah iftah lana. Itu boleh. Sebut nama Asmaul Husna sesuai dengan yang diajarkan. Yang ketiga, meminta doa dari orang salih yang masih hidup, dan itu boleh. Minta doa dari ustadz, ustazah, orang alim yang salih, yang kita tahu track recordnya kesalihannya terjaga, istiqomah, maka kita minta doa dari beliau boleh, dan itu diperkenankan. Begitu Ibu, barakallahu fikum. Yang kedua, pertanyaan beliau, bagaimana kalau nemu uang? Sering banget saya dengar kadang kalau nemu uang, kasih aja deh ke masjid atau ke anak yatim. Sebenarnya itu boleh atau enggak? Jawabannya, kalau kita nemu uang, hukum luqotoh ada di situ. Hukum barang temuan itu adalah diumumkan ini milik siapa. Kalau sudah diumumkan gak ada yang ngaku, daripada kita pegang takutnya kita malah dosa karena kepake, tanggung jawabnya berat. Benar kata orang, disampaikan ke masjid. Itu yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi juga. Kalau memang gak ada pemiliknya, kembalikan aja ke masjid dengan niat mengatasnamakan beliau yang punya. Ini sedekah atas nama beliau yang punya uang yang jatuh tadi. Itu lebih aman daripada kita yang megang takut-takut kepake. Tapi kalau mau ngumumin selama 365 hari, umumkan terus ba'da subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sehari 5 kali. Hari ke 366 barang luqotoh temuan tadi jadi milik kita. Tapi syaratnya umuminnya setiap hari, postingnya 5 kali dalam sehari. Ba'da sholat posting. Yo, siapa yang kehilangan duit nih kemarin nih, nemu nih di jalan begini. Banyak yang ngaku entar, itu ya repot juga. Jangan sebut nominalnya. Berapa kehilangan uangnya? Tanya dulu. 2.000? Oh enggak, bukan. Berapa? 50.000? Oh bukan. 100.000? Oh bukan. Ternyata 2.000. Misalnya gitu. Ya udah. Kalau emang orang itu benar-benar memiliki harta tersebut, silakan kasih. Allahu a'lam bishawab. Begitu Ibu, barakallahu fikum. Silakan hadirin tadi yang mau nanya di belakang, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maswanti dari Majelis Taklim Babul Jannah dan juga anggota PPCU Jakarta Utara. Saya ingin bertanya Pak Ustaz tentang sedekah, antara sedekah dan infak Pak Ustaz. Kalau misalnya kita sedekah apa amal jariah ya Pak, tapi saya menanya tentang infak. Kalau infak itu kan yang kita harus keluarkan adalah dalam 1 juta kita keluarkan 2,5%, Pak. Jadi kalau misalnya saya misal mau ngeluarkan infak, tapi banyak keluarga yang masih ini kurang gitu Pak Ustaz. Jadi bagaimana kalau saya misalnya kayak kasihkan kepada keluarga sendiri, bagaimana Pak Ustaz? Jazakumullah khairan. Amin. Ibu siapa mohon izin tadi? Bu Maswati sekeluarga semoga dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dan Allah memuliakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terkait apa yang ditanyakan beliau, itu namanya zakat, bukan infak. Jadi ada 3 ya, ada zakat, infak, sedekah. Sedekah itu variannya banyak, gak mesti uang, gak mesti duit, gak mesti harta. Sedekah senyum bisa gak? Bisa. Sedekah ilmu bisa gak? Sedekah tenaga bisa? Sedekah skill, keahlian, sedekah itu bisa. Variannya banyak. Kalau infak cenderung yang diberikan itu harta, bentuknya harta. Lalu yang ketiga, zakat. Kalau infak sedekah ini hukumnya sunnah, infak ada yang masuk kriteria wajib yaitu nafkah. Infak, nafkah suami kepada istri itu wajib hukumnya. Tapi kalau zakat wajib setelah nyampe batas haul dan nisab. Haul dan nisab. Wajib ngeluarin zakat nominalnya 2,5%. Nah syarat ada hitungannya, sampai nisab, sampai haul kepemilikan penuh 1 tahun. Pertanyaan ibu kan tentang zakat. Ini 2,5% kalau saya kasih kepada saudara atau adik, itu gimana? Boleh nggak? Jawabannya Allah jawab dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-6. Sesungguhnya harta zakat yang mau kalian berikan itu untuk 8 golongan. Di luar 8 ini gak bisa. Yuk, 1 fakir, 2 miskin, 3 mu'allaf,
4 gorimin. Gorimin itu orang yang terlilit hutang. Kelima, untuk memerdekakan budak. Keenam, amil zakat. Ketujuh, fi sabilillah. Kedelapan, ibnu sabil. Pertanyaannya, adiknya ibu masuk 8 kategori ini atau tidak? Kalau masuk lewat jalur mana? Mu'alaf misalnya, boleh. Adik saya masuk tapi lewat jalur fakir miskin, boleh. Tapi sebenarnya memang kalau kita sebagai kakak, ya ini bentuk hormat dan hikmat kita juga ya jemaah. Khidmat sama keluarga. Keluarga kan paling layak dibantu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 149 auka makal, atau ayat yang berapa? Pernah ditanyakan jemaah? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Madza yunfikun, tentang infak. Qul ma anfaqtum min khair, katakanlah kalau kamu mau infak, infakin yang baik-baik. Falil walidain, maka yang pertama untuk orang tua. Wal aqrabin, untuk karib kerabat yang dekat. Wal yatama, untuk anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa bnis sabil, untuk ibnu sabil. Jadi orang tua, karib kerabat ini harus jadi perhatian juga. Jangan sampai kita nyamak kaya raya, keluarga kita nyaman nelangsa, tuh jangan juga. Tapi jangan lupa juga kalau orang sudah menikah, kewajibannya juga adalah istri dan anak. Itu ya selevel sama orang tua, karena itu kewajiban yang utama bagi seseorang yang sudah berumah tangga. Istri dan anak juga utama, selevel sama orang tua tuh. Jadi orang tua ya iya, istri anak juga iya. Intinya ibu, jawabannya boleh nggak dikasih? Boleh, asalkan masuk 8 golongan tadi. Kalau nggak masuk maka tidak boleh. Diulangi: 1 fakir, 2 miskin, 3 mu'alaf, 4 gharimin, orang yang terlilit hutang, 5 orang yang untuk memerdekakan budak, 6 amil zakat. Amil itu boleh dapat bagian. Yang ke-7 ibnu sabil, yang ke-8 fi sabilillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang paling banyak bayar zakatnya, paling banyak mengeluarkan uang di jalan Allahnya, paling besar nominal infaknya, dan mudah-mudahan Allah terima semua infak-infak kita insyaallah. Barakallahu fikum. Begitu Ibu, barakallah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ucu dari Majlis Taklim Hujanah, Jakarta Utara. Kalau tadi udah sedekah semua Pak Ustaz, ini pertanyaannya lain boleh Pak Ustaz? Boleh Ibu, silakan Ibu Ucu. Gini Pak Ustaz, saya sering dengar apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam, itu yang akan kita dapatkan. Kata kita tuai. Apakah betul ada yang namanya hukum karma? Jika kita melakukan hal tidak baik, akan turun kepada keturunan kita. Namun ketika orang itu sadar dan dia tidak melakukan lagi, dan akan ada orang menghujat terus, nanti karma itu akan turun kepada keluarga. Apakah betul ada karma itu di dalam keluarga? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu Ucu sekeluarga besar, dan Allah memuliakan kita semua jamaah online TikTok, YouTube, Instagram, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Apakah benar dalam Islam ada karma? Jawabannya, Islam tidak mengenal karma. Tapi yang Islam kenal, Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat buruk, keburukan itu balik kepada dirimu. In ahsantum, tapi kalau kamu berbuat baik, fali anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ini ayat menjelaskan bahwa dalam Islam, sebagaimana yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita buat baik sama orang, nanti kita dibaikin sama orang. Walaupun yang berbuat baik atau yang membalas kebaikan kita itu nggak mesti orang itu, boleh jadi lewat jalur orang yang lain. Tapi ayat inilah yang kita pegang. Jadi nggak ada karma dalam Islam. Yang ada adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kamu dapat baik. Wa in asatum, tapi kalau kamu buat buruk, falaha, nanti kamu dapat buruk. Jadi begitu dalam Islam.
Pertanyaan berikutnya dari ibunda itu tadi, apakah nurun ke anak saya? Jawabannya Quran surah Fatir, ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan pernah memikul beban dosa yang dilakukan oleh orang lain. Termasuk anak itu gak dapat beban dosa kita sebagai orang tua. Dan kita sebagai orang tua kalau sudah ngarahin anak menuju kebaikan, gak dapat dosa dari perbuatan dosa yang anak kita lakukan. Itulah Islam, fair jadinya. Kita amal, kita dapat. Kita berbuat dosa, ya kita diazab sebab karenanya. Jadi intinya hadirin, intinya karma tidak dikenal dalam Islam. Yang dikenal adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Tentang nurun ke anak enggak? Tidak. Ala taziratu waziratu wizra ukhra, karena seseorang tidak pernah memikul beban dosanya orang lain. Kita memikul beban dosa kita masing-masing. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazaa jamaah. Alhamdulillah nggak kerasa sudah waktu syuruk lebih. Insya Allah sudah bisa sholat syuruk karena matahari sudah terbit bersinar begitu terangnya. Sudah bukan waktu masuk yang diharamkan, karena masuk waktunya yang diharamkan ketika masih remang-remang. Matahari lagi baru mau muncul tuh haram sholat, nggak boleh. Tapi kalau udah terang benderang seperti ini, apalagi sudah 1,5 jam lebih, karena azannya di sini kan jam 3.50. Jam 3.50 itu biasanya 1 jam sesudahnya lagi mau terbit. Berarti jam 4.50, jam 5 tuh lagi mau terbit, tuh haram sholat, nggak boleh. Tapi kalau ini udah jam 5:30 bahkan lebih, udah hampir 2 jaman nih, ya kan, udah boleh. Karena azannya jam 3.55, sekarang mau jam 5.55, udah hampir 2 jaman. Maka secara hitung-hitungan sudah diperkenankan, dan ini boleh untuk kita sholat syuruk. Pahalanya apa sholat syuruk? Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, man shalla subhi fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, terus duduk dia, yazkurullah, zikir, mengingat Allah, termasuk majlis ilmu ini zikir, azza wajal, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Summa qa'ada yazkurullah azza wajal hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa sholat rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Maka kalau dia sholat sunnah syuruk, pahalanya senilai haji umrah sempurna. Dapat pahala senilai haji umrah sempurna. Insya Allah ya jamaah. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Mumpung ada yang lagi safar, kata Nabi, doanya musafir tidak ditolak. Maka ayo kita berdoa jemaah. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma astur uyubal muslimin. Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Allahumma ansur da'watana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya, atau teman-teman bisa save WA-nya 0812 13 60 70 20. Jamaah, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, save nomor WA-nya ya, 0812 13, diulangi 0812 13 60 70 20. Mohon dengan hormat jamaah, boleh dibuka handphonenya masing-masing, boleh. Mohon izin dengan hormat, mohon berkenan buka handphonenya. Udah? Kalau sudah langsung dibuka Google, boleh? Google, udah? Ketik di Google Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Udah diketik masjid di Google, udah dibuka ya jemaah? Dah. Nah, Ibu mohon izin boleh? Sebentar Ibu, nggak apa-apa dipegang.
Buka Google, izin sebentar. Udah. Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Udah. Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Udah diklik. Udah muncul begini ya jamaah. Nih. Buka, kan di sini ada ringkasan, ada foto, ada ulasan. Nah, ketik dipencet ulasan ya jamaah, yang pojok ulasan. Udah. Silakan di review ya jamaah. Dikasih bintang berapa aja, tapi syukur-syukur mah bintang 5. Bintang 5. Terus kasih fotonya kalau ada fotonya tadi, jamaah udah foto di sini atau jamaah foto, atau sekarang aja sambil diupload sambil foto kayak gitu juga nggak apa-apa. Dibantu mbak, maaf mbak, dibantu. Ibu yang kesusahan, ini mbak-mbaknya siap bantu. Di review ya jamaah, ngasih bintang berapa aja boleh. Tapi kalau bisa mah nggak apa-apa bintang 5. Makasih ya ibu, Bu Haji, mudah-mudahan semua yang ngasih bintang 5 yang belum berangkat umroh segera berangkat umroh. Yang belum haji segera berangkat haji. Yang sudah pernah berangkat haji umroh lagi insya Allah. Amin. Berkah terus jemaah. Udah dikasih ulasan? Itu salah satu mudah-mudahan jihad. Nanti besok kalau ada orang yang nyari masjid, mana nih masjid Wonosobo? Ada masjid Muhammad Al-Fatih misalkan. Orang terus ke direct Google ke sini, insya Allah kita sama panen pahalanya insya Allah. Begitu ya jemaah. Udah bisa? Yang belum bisa mana yang belum bisa coba? Ibu Haji sebentar dibersamai Mbak. Nanti dibersamai Ibu Haji ya Mbak. Beliau nanti dibersamai. Atau diajarin Bu sebelahnya. Yang belum bisa diajarin. Ada yang belum bisa? Sebelahnya diajarin. Ya, nggak apa-apa ibunda boleh. Silakan hadirin. Jazakumullah ya Ibu Haji Umi Zubaidah, semoga dimuliakan Allah terus, semoga Allah memuliakan Ibu Umi sekeluarga, barakallah. Masya Allah. Makasih, ini jariahnya kita bareng-bareng, mudah-mudahan Allah ridho insya Allah. Begitu ya hadirin. Udah semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Barokah terus jamaah. Habis ini agendanya kemana jamaah? Oh ke Dieng. Nanti sebelum ke Dieng, Mbak mohon izin, sudah siap makanannya? Gak apa-apa Ibu, jangan kemana-mana sebelum ke Dieng. Habis ini kita sarapan dulu. Iya siap Ibu, habis ini kita itu foto bareng insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ibu. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semua Ibu. Barakallah. Masya Allah. Makasih banyak Ibu. Semoga Allah mudahin semua urusan, barokah terus, sehat-sehat terus Ibu. Ya foto bareng dulu di mana Pak? Siap. Kami terima ya Ibu. Ibu kami terima ini. Semoga Al-Qur'annya manfaat, Al-Qur'annya barokah. Terima kasih atas Qur'annya, insya Allah manfaat.